Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak sekalian kelas 3? Berjumpa kembali di channel saya, dan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita anak sekalian ya, yang telah memasuki tema 6 ya. Dan silahkan dipersiapkan bukunya, tetap semangat belajar daring di rumah tentunya. Baiklah anak-anak sekalian ya, jadi silakan dilihat di bukunya ya. Kita hari ini memasuki pembelajaran di tema 6 di halaman ketiga ya. Nah, halaman ketiga kita bahas sedikit sudah kemarin ya, tapi kita bisa lihat gambarnya anak-anak sekalian. Ada gambar di situ ya, pohon, lalu ada energi matahari, lalu karbon dioksida masuk, keluar oksigen, ada air di bawah, lalu ada gula itu ya. Lalu kita sekarang bahas di halaman 4 anak-anak sekalian ya. Seperti biasa, tolong videonya jangan dipercepat ataupun disingkat-singkat ya. Seperti itu anak-anak sekalian. Baiklah, anak-anak sekalian, kita ketahui bahwa tanpa matahari ya, kita tidak bisa hidup di dunia ini anak-anak sekalian ya. Baik manusia, makhluk lainnya, termasuk tumbuhan dan apapun itu anak-anak sekalian, karena matahari ya itu adalah sumber dari kehidupan di dunia ini anak-anak sekalian ya, seperti itu, terutama sumber energi ya tentunya. Nah, di sini ada kalimat ya, tanpa matahari tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis ya. Jadi yang dimaksud fotosintesis ini adalah anak-anak sekalian ya, merubah sinar matahari ya menjadi energi dan makanan bagi tumbuhan. Nah, jadi seperti itu anak-anak sekalian ya. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Nah, makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, jadi tumbuhan ini anak-anak ya membutuhkan sinar matahari untuk dapat melakukan proses fotosintesis. Sedangkan kita tahu, kita manusia dan juga makhluk lainnya ya, hewan ya, itu butuh dengan makanan. Makanan yang dihasilkan dari mana? Makanan yang dihasilkan dari tumbuhan ya, seperti itu. Nah, kemarin telah singgung ya sedikit tentang energi listrik ya, tentunya tahu anak-anak sekalian ya. Kita lihat rumah kita, ya sekolah kita, di mana-mana tempat, jika tidak ada penerangan atau listrik,
ya. Itu terutama untuk penerangan, belum untuk teknologi-teknologi yang lainnya yang memang butuh listrik, anak-anak sekalian. Sekarang bisa kita sebut, bisa kita contohkan banyak sekali ya. Di era modern sekarang ini semuanya hampir butuh listrik, ya. Semuanya hampir butuh listrik, apapun itu. Ini laptop, lalu itu kamera, HP, ya, lalu apapun, ya, hampir semuanya listrik. Kalau dulu listrik hanya untuk sebagai penerangan saja, namun sekarang sudah tidak, anak-anak sekalian. Listrik berkembang. Mau masak pakai listrik, ya kan? Mau merebus air pakai listrik. Sekarang rata-rata seperti itu, ya. Nah, salah satu fungsi, ya, daripada sinar matahari ini, anak-anak sekalian, ternyata bisa untuk pembangkit tenaga listrik, ya. Yang dikatakan di sini pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dan ini, anak-anak sekalian, ada, ya, ada di Indonesia. Nah, tenaga pembangkit tenaga surya ini ada di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Nah, seperti itu, anak-anak sekalian, ya. Nah, kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari, ya. Maka dari itu, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, anak-anak sekalian, ya, itu semuanya ada manfaat, ya, dan kita harus bersyukur atas itu semua. Energi matahari ini kalau kita lihat, ya, dan kita cari itu di internet, contohnya itu sangat banyak sekali, anak-anak sekalian, ya, difungsikan atau dimanfaatkan oleh manusia, ya, itu apalagi di era modern ini sebagai sarana untuk kemajuan teknologi, anak-anak sekalian, seperti itu. Contohnya ada lampu, ya, lampu listrik itu, tapi tidak menggunakan, kalau ini kan maksudnya gini, ada lampu yang dia itu menggunakan tenaga surya, ada. Jadi dia tuh sistemnya, anak-anak sekalian, ya, ketika matahari bersinar maka ada semacam reflektor, ya, alat itu untuk menangkap sinar matahari lalu disimpan ke aki, ya, ke baterai. Nah, jadi dari baterai itu nanti bisa disalurkan ke lampu dan nah, jadi itu teknologi, anak-anak sekalian. Dan ada beberapa, ya, yang pernah dikembangkan dan mungkin sekarang masih dilakukan, ya, itu pengujian yaitu tentang kendaraan yang menggunakan tenaga matahari, ada seperti itu. Nah, jadi anak sekalian, ya, jadi sumber energi yang matahari ini sangat penting, baik untuk tumbuhan, ya, dan juga untuk kita sebagai manusia, ya, yang selalu mengembangkan teknologi yang semakin maju, seperti itu. Nah, demikian sedikit penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Ya, tetap semangat belajar dari rumah, dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.